Gabriel Ludriko Nopri dari kelas 12 MIPA 4. Naskah dan peran dalam teater kontemporer. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu naskah dan apa itu teater kontemporer. Naskah adalah sebuah cerita yang menguraikan urut-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. Teater kontemporer adalah sebuah karya yang lebih leluasa dalam mengekspresikan maksud, tujuan, bentuk, tata ruang, naskah, dan lainnya tanpa harus takut dengan aturan-aturan tradisi yang membingkainya. Baiklah, kita akan masuk ke materi. A. Teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan teater yang baik akan mempersiapkan segala sesuatunya dari awal dengan baik, agar semuanya bisa ditampilkan dengan baik. Begitupun dengan salah satu unsur utama dalam pentas teater, yaitu naskah teater. Sebuah pementasan sangat dipengaruhi oleh menarik atau tidaknya naskah yang diceritakan. Naskah yang baik dan menarik tentu akan berdampak bagus bagi pementasan teater tersebut. Setelah melalui proses dramatisasi, naskah kemudian akan bersinggungan dengan sutradara, pemain, dan para pendukung penampilan panggung. Naskah juga harus memiliki tema, alur, setting, dan tokoh. Yang membedakan naskah teater dengan karya sastra lain adalah bahwa naskah visual memiliki struktur khusus yang memang dipersiapkan untuk pementasan, yaitu pemaparan atau eksposisi, komplikasi, konflik, resolusi, serta konklusi yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani. Proses yang dilalui ketika seorang penulis naskah akan menyusun karyanya adalah: yang pertama, menentukan tema. Tema yang terdapat dalam naskah akan menentukan alur penceritaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Gambaran permasalahan tersebut akan dikembangkan menjadi konflik dalam naskah. Membuat sinopsis. Sinopsis yang dimaksud di sini adalah penggambaran alur cerita secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Sinopsis berguna dalam pengembangan penulisan naskah sehingga naskah tidak berkembang secara acak. Yang keempat, menyusun kerangka cerita. Kerangka cerita yang dimaksud meliputi paparan, rangsangan, gawatan, pikaian, dan rumitan. Poin yang keenam, menentukan penyelesaian permasalahan. Pada poin ini, penulis naskah harus membuat penonton terkesan dengan alur ceritanya. Penulis naskah harus menyelesaikan konflik cerita dengan baik agar tidak terkesan terburu-buru. Poin yang ketujuh, menulis. Proses ini merupakan proses terpenting dalam penyusunan sebuah naskah teater. Seorang penulis naskah harus dapat mentransformasikan gagasan yang bersifat abstrak ke dalam sebuah tulisan yang nyata. B. Unsur-unsur naskah drama. Secara umum, drama memiliki 4 unsur, yaitu naskah drama, pemain, panggung, dan penonton. Naskah drama memiliki unsur-unsur yang menyerupai novel dan film. Yang pertama, tema cerita. Ketertarikan sebuah pementasan teater biasanya diawali dari tema yang dipilih, karena tema akan memperkuat publikasi dari sebuah pementasan. Poin yang kedua, pesan moral. Pesan moral menjadi inti utama atas nilai-nilai khusus yang coba disampaikan oleh penulis naskah. Poin yang ketiga, plot. Plot dimaknai sebagai jalan cerita dalam sebuah naskah teater. Poin yang keempat, karakter. Macam-macam karakter, yaitu protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confident, rasioneur, dan utility. 5. Dialog. Jalan cerita akan diperkuat dengan dialog dan olah tubuh yang dilakukan oleh masing-masing pemain. Poin yang keenam, setting atau latar. Merupakan tempat, waktu, dan suasana yang dipilih untuk menampilkan suatu adegan. 7. Interpretasi.
Apa yang akan dipertunjukkan ceritanya harus logis dan terasa wajar. Dengan kata lain, bahwa karya yang dipentaskan harus diupayakan agar mirip dengan kehidupan nyata. C. Membuat naskah mandiri. Jika ingin membuat naskah sendiri, seorang penulis naskah harus belajar banyak hal seperti membaca buku tentang teknik penulisan naskah, hingga mempelajari naskah-naskah pementasan teater yang dibuat penulis lain. Selain itu, ada juga langkah-langkah yang bisa dipelajari, yaitu: pertama, menentukan tema. Tema merupakan hal pertama dan wajib ditemukan dalam penulisan naskah. Tema tersebut yang akan menuntun penulis dalam pengembangan cerita. Penulis juga harus menentukan tema yang baik, seperti tema yang diangkat dari peristiwa aktual sesuai dengan kondisi sosial budaya yang tengah terjadi dan berangkat dari kenyataan. Tema yang tak menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan tema yang diangkat dari pesan yang dapat mendidik masyarakat. 2. Penulis dapat menginventarisir peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi inspirasi penulisan naskah. Hal ini sangat berguna bagi penulis naskah pemula, dan naskah akan bernilai ketika penulisannya juga menjiwai tulisannya. 3. Setelah naskah tersusun, penulis akan membuat sinopsis yang menceritakan ringkasan utama penceritaan naskah. 4. Untuk memulai penulisan, penulis naskah pemula dapat berlatih untuk menulis naskah satu babak yang terdiri dari beberapa adegan. D. Peran sutradara dalam teater kontemporer. Selain naskah, hal penting selanjutnya adalah pemain. Naskah yang baik saja tidak akan cukup jika tidak ada pemain. Pemain drama yang baik juga akan mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam setiap adegan. Untuk menentukan peran tersebut, dibutuhkan seorang sutradara. Sutradara akan bertanggung jawab atas kelancaran pementasan dari awal hingga akhir. Untuk menjadi sutradara, minimal seorang telah memiliki pengalaman di bidang seni peran, serta memiliki pengalaman dalam mempersiapkan sebuah pementasan. Sutradara sangat berperan penting dalam pementasan. Berikut penjelasan singkat dari buku Harimawan yang berjudul Dramaturgi. Pertama, penentuan nada dasar merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara dalam rangka mencari motif yang dapat memengaruhi cerita. Kemudian, memberikan jiwa dalam cerita yang dipentaskan. Motif yang dimaksud adalah memberikan suasana khusus dalam setiap adegan yang berkembang, membuat lakon gembira menjadi karakter yang menghibur, mengurangi beban konflik agar tak ditampilkan dengan kesan berlebihan, memberikan prinsip dasar dalam sebuah penceritaan, dan memberikan kesan ringan dalam penyampaian cerita. Kedua, melakukan seleksi pemain atau casting. Merupakan proses yang dilakukan sutradara untuk memilih pemeran-pemeran yang tepat. Cara yang biasa digunakan oleh sutradara dari berbagai pementasan adalah: yang pertama, casting by ability, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kemampuan seseorang dalam memainkan peran. Casting to type, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kesesuaian kondisi fisik dengan tokoh yang akan diperankan. Anti-type casting atau educational casting, yakni seleksi yang dilakukan agar para pemainnya benar-benar mengeksplor karakter yang ingin ditampilkan oleh sutradara dalam pementasan. Casting to emotional temperament, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kesamaan pengalaman antara pemain karakter yang akan dimainkan. Kemudian selanjutnya, therapeutic casting, yakni seleksi yang dilakukan untuk membantu seseorang agar terbebas dari ketidakseimbangan jiwa dengan memerankan tokoh tertentu. Ketiga, mengatur tata dan teknik pementasan merupakan proses menata panggung beserta unsur-unsur pendukung lainnya
guna menyempurnakan pementasan. Keempat, menyusun miss and scan. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah segala perubahan yang terjadi saat pementasan dikarenakan pergantian posisi pemain atau kelengkapan yang disebabkan hal-hal berikut: ketidaksesuaian sikap pemain pada proses menuju pementasan terkait mood pemain, terjadinya pengelompokan pemain, pembagian level para pemain di panggung, perubahan variasi saat para pemain masuk dan keluar panggung, perubahan variasi penempatan kelengkapan panggung, perubahan variasi posisi pemain yang saling berhadapan, dan lain-lain. Kelima, memperkuat atau melemahkan adegan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara untuk memberikan tekanan atau untuk melonggarkan tekanan pada adegan tanpa banyak mengubah naskah. Keenam, menciptakan aspek-aspek dalam pemeran merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara untuk memberikan saran kepada pemain agar mereka dapat secara kreatif memunculkan perilaku simbolik atau melakukan improvisasi agar tidak terpaku pada naskah. Ketujuh, memengaruhi mental pemain dalam memunculkan kreativitas pemain. Maka sutradara juga mengasah sisi kejiwaan pemain serta memperkuat mentalnya sehingga mereka akan percaya diri memerankan karakter yang akan diperankan. Ulasan di atas cukup memberikan gambaran yang nyata tentang keterikatan antara sutradara dengan pemain-pemainnya maupun pemain pendukung pementasan yang lain. Itu saja materi yang bisa saya bawakan. Sekian dan terima kasih.